Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita di sini akan mempelajari kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita pernah membahas yaitu apa itu kepemimpinan. Nah, di sini kemarin kan kita sudah membahas gitu apa itu kepemimpinan, yaitu seseorang ataupun pemimpin yang bisa mengkoordinasikan ataupun mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebelum kita mulai gitu ya untuk pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran juga, di sini ada link presensi yang harus siswa isi terlebih dahulu. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengisi link presensi tersebut. Silahkan. Nah, di sini apa sih kepemimpinan dalam kewirausahaan? Kan sebelumnya itu udah membahas apa itu kepemimpinan. Nah, yang dimana memang kepemimpinan adalah jiwa pemimpin ataupun yang mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini yaitu kepemimpinan dalam kewirausahaan ataupun bisa disebut leadership dalam tata wirausaha. Tata wirausaha yang dimana memang kewirausahaan itu adalah untuk mencapai suatu kreatif untuk mendapatkan nilai yang lebih. Contohnya bisa berupa berbisnis, pengusaha, dan di dalam ruang lingkup tersebut itu kita bisa memimpin ataupun mengkoordinasikan dalam sebuah perusahaan ataupun dalam bisnis tersebut. Nah, di sini Bapak izin menyampaikan materinya itu kepemimpinan. Nah, di sini untuk definisi kepemimpinan yaitu menurut Suryana dan Bayu, kepemimpinan adalah kemampuan proses atau fungsi yang digunakan dalam mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi memang kepemimpinan adalah seni mempengaruhi, yang dimana memang kita sebagai mempunyai jiwa kepemimpinan itu harus bisa mempengaruhi untuk anggota-anggotanya ataupun bawahan-bawahannya, yang dimana memang untuk mencapai satu tujuan tidak terpecah belah begitu. Lalu di sini ada yang menurut Taylor yaitu menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas orang lain melalui proses komunikasi ke arah pencapaian tujuan. Jadi memang untuk ke arah komunikasi dalam segi aspek komunikasi itu memanglah sangatlah penting, karena dengan adanya komunikasi itu bisa mempengaruhi orang lain begitu. Lalu di sini juga ada menurut Robin dan Judge, yaitu menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok ke arah pencapaian visi atau seperangkat tujuan. Biasanya orang-orang ataupun anggota itu meliriknya apa? Sebuah visi yang menjadi sebuah harapan keberhasilan tujuan tertentu. Kayak contohnya visinya itu dalam pengusahaan itu bisa menjadi orang-orang itu tertarik. Nah, itu bisa mempengaruhi orang-orang di luar sana begitu. Jadi memang sifat kepemimpinan itu banyak dari segala berbagai aspek. Next. Lalu di sini ada berimplikasi pada ini untuk kepemimpinan adalah melibatkan orang lain, kesediaan mereka menerima arahan, lalu distribusi kekuasaan, berbeda tugas antara pemimpin dan anggota. Lalu yang ketiga, memengaruhi bawahan, memberikan perintah dan pengarah. Nah, bagaimana konsep kepemimpinan menurutmu? Nah, di sini boleh kepada siswa ada yang tahu bagaimana konsep kepemimpinan menurut mahasiswa ataupun siswa? Boleh, ada yang tahu? Oke, jadi di sini kepemimpinan merupakan sebuah proses kompleks yang memerlukan banyak keterampilan. Nah, menurut Robin, salah satu fondasi utama kepemimpinan adalah kepercayaan. Setidaknya ada 2 kata kunci penting dari kepercayaan, yaitu pengharapan positif dan secara oportunistik. Kalau kita mengacu kepada referensi kepemimpinan yang jujur gitu ya, sidik, itu bisa didapatkan kalau kita referensinya dari zaman dulu itu Rasulullah gitu ya, itu jelas beliau mempunyai sifat sidik.
Jadi memang orang lain itu merasa terarah gitu lah dengan karena beliau orang yang sangat terpercaya yang menjadikan sebuah punya harapan positif dan opportunistik ataupun peluang untuk dari orang lain gitu ya. Yes. Lalu di sini ada kepemimpinan hanyalah salah satu aspek manajemen. Nah, di sini ada manajemen dan kepemimpinan. Manajemen berhubungan dengan isu global seperti menjaga kelangsungan organisasi dan bekerja baik dengan hierarki. Lalu kepemimpinan melibatkan inisiasi aksi dan percepatan perubahan itu gitu ya. Untuk kepemimpinan hanyalah salah satu aspek manajemen. Lalu di sini ada kompetensi pemimpin. Nah, di sini ada arah diri, self direction, fleksibilitas, flexibility, kerjasama tim, strategi, pengambilan keputusan, mengelola perubahan, delegasi, komunikasi, negosiasi, kekuasaan dan pengaruh. Nah, ini kompetensi dari seorang pemimpin gitu ya. Ini memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Next. Lalu di sini ada teori kepemimpinan. Nah, yaitu pertama pendekatan orang, yaitu sifat seseorang dilahirkan sebagai pemimpin otomatis menjadi pemimpin. Lalu perilaku, structure and consideration, reward and punishment gitu ya. Nah, lalu di sini ada juga teori kepemimpinan yaitu situasional, ditentukan oleh situasi pemimpin. Lalu terpencar, substitute leadership dan self leadership. Lalu pertukaran, transaksional dan karismatik. Sifat kepemimpinan yaitu memberi teladan, beri ruang untuk kesalahan, beri bawahan Anda peralatan yang mereka butuhkan, delegasi tugas tanpa banyak turut campur, memuji keberhasilan bawahan, lebih baik bertanya daripada memberi nasihat, tak kenal maka tak sayang gitu ya, bersikap ramah. Nah, di sini ada perilaku kepemimpinan juga. Nah, di sini untuk perilaku kepemimpinan yaitu yang pertama instruktif. Nah, di mana memberitahu pedoman, mengikat, mengatur dan mengkoordinir. Lalu ada suportif, yaitu memberikan perhatian, mendorong dan menciptakan suasana kerja itu serasa bersahabat, tidak boring ataupun tidak bosan. Lalu di sini ada partisipatif, berkonsultasi dengan bawahan dan memperhitungkan opini mereka. Jadi jangan hanya ada bos itu seperti otoriter, tidak mendengarkan bawahan, itu sangat penting gitu untuk memperhitungkan ataupun mendengarkan dari bawahan-bawahannya gitu ya. Lalu delegatif, yaitu menetapkan tujuan, mencari perbaikan, menekan keunggulan. Nah, di sini ada fungsi kepemimpinan. Ya, fungsi kepemimpinan adalah satu, koordinasi, itu penting. Koordinasi, lalu komunikasi, menjaga komunikasi juga sangat penting. Lalu yang ketiga pelayanan, ya pelayanan sangat penting. Lalu ada konsultasi dan pengarahan. Jadi memang di sini ada fungsi kepemimpinan yang wajib oleh si pemimpin miliki. Ya contohnya di sini ada koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengarahan dan konsultasi. Nah, lalu di sini ada karakter yang harus dimiliki wirausaha, yaitu berani bertindak, membangun tim yang baik, menjadi pendengar yang baik, berani mengambil risiko, having mentor, pikiran yang terbuka, membangun kepercayaan. Jadi pengen menjadi sebuah pemimpin ataupun pengusaha itu harus berani bertindak dan mempunyai karakter yang harus dicantumkan tersebut gitu ya. Nah, lalu di sini ada kunci sukses pemimpin yaitu berpikir inovatif, lalu introspeksi diri dan berani mencoba, lalu ada rekreasi. Lalu di sini ada faktor yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha. Contohnya yaitu modal yang memadai. Jadi jangan modal nekat saja, tapi harus mempersiapkan ataupun memperhitungkan modal. Lalu sumber daya manusia. Jadi kita juga prepare untuk SDM-nya juga. Lalu ketiga nasib. Nah, tadi ya untuk materi kali ini yaitu terkait kepemimpinan kewirausahaan. Jadi memang
kepemimpinan kewirausahaan itu banyak. Salah satunya itu fungsi, teori kepemimpinan, ataupun ada karakteristik kepemimpinan. Nah, di sini Bapak mau berdiskusi terlebih dahulu sama anak-anak gitu ya. Nah, boleh di sini barangkali ada yang mau ditanyain, boleh. Oke, terima kasih. Tadi sudah bertanya ataupun sudah interaktif gitu ya dari anak-anak. Selanjutnya nanti Bapak akan membagikan kelompok. Yang kelompoknya itu terdiri dari 4. Satu kelompoknya 4 orang. Nah, boleh ya, minggu kemarin kan Bapak sudah kirim ya kelompoknya WA group, di WA group. Boleh, dan duduknya masing-masing kelompok. Boleh untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah diskusi bareng. Jadi kesimpulannya memang kepemimpinan kewirausahaan adalah mengkoordinir. Tadi semua kita sudah setuju ya. Kita satukan perspektif adalah mengkoordinir dan pengarahan. Lalu tadi juga sama, yaitu kita juga harus mempunyai penuh persiapan. Contohnya tadi modal yang memadai, betul, dari kelompok 1 tadi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita akan ada kuis ya. Tadi kan sudah dipaparin untuk materinya. Nah, selanjutnya itu kita akan melaksanakan kuis. Nah, di sini udah Bapak kirim ya untuk link kuisnya. Boleh kalian join terlebih dahulu. Bapak beri waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Kita sudah bersama-sama mengerjakan kuis tadi dan semoga mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Tadi bagaimana gitu ya, apakah soalnya mudah atau sulit, bagaimana? Boleh dari siswa. Ya, memang untuk kuis tersebut sama ya dengan pemaparan materi tadi. Sisanya kalian memang harus mempelajari gitu ya terkait materi tersebut. Nah, baiklah, mungkin pembelajaran sudah habis ya, sudah 3 SKS. Mungkin untuk pertemuan minggu depan kita akan ngajar materi yang akan kita bahas nanti gitu ya. Nah, terima kasih kepada siswa yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.